现出了真正的我。 Di negara Tiando, beberapa tetua bertanya alasan kenapa King He memberikan perintah untuk menangkap Su Bing adiknya. King He menjelaskan Su Bing adiknya tersebut dituduh sudah meracuni kaisar dan kabur melarikan diri. Maka dari itu, ia memberikan perintah penangkapan tersebut. Tentu saja para tetua tidak percaya akan hal tersebut. Mereka kenal betul Su Bing tidak memiliki keberanian melakukan itu, apalagi berniat membunuh kaisar ayahnya sendiri. Maka dari itu, para tetua meminta King He sebagai putra mahkota untuk mencabut tuduhan tersebut dan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. King He hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa setelah para tetua berbicara seperti itu. Lalu kemudian King He memanggil anak buahnya dan bertanya informasi mengenai keberadaan Su Bing. Anak buahnya di sana juga gagal menemukannya. Su Bing menghilang tanpa jejak. Mendengar itu, King He memiliki sebuah ide untuk menjebak adiknya supaya datang sendiri ke istana. Sementara itu, Ningrong membawa banyak sekali uang yang diinvestasikan dari Sekte Tujuh Cahaya miliknya kepada Tang San. Seluruh uang itu akan digunakan sebagai modal dalam membuat senjata dan pembangunan Sekte Tang ke depannya. Sesaat, Bai Chan datang ke sana dan membawa sekotak perhiasan untuk diberikan kepada Tang San dari kakeknya. Namun ia malu memberikan itu setelah melihat Tang San sudah memiliki banyak uang. Tang San lalu menolak pemberian darinya. Bagaimanapun juga klan kelincahan membutuhkan uang. Tang San berkata sektenya juga memiliki cukup uang saat ini. Ia juga meminta Bai Chan supaya tidak memanggilnya ketua sekte lagi, karena bagaimanapun juga mereka adalah sepupu. Ketua klan kelincahan adalah kakek kandung mereka. Dan ia juga mengajak Bai Chan untuk ikut pergi bersama mereka ke kota Genshin. 按照辈分，你应该叫我表哥。表哥，去更新城，需要你一起。好，我马上去准备。香香。 Tak lama kemudian, Xiao Gang datang ke sana. Ia pun akhirnya tahu Xiao telah terlahir kembali, namun tidak memiliki ingatan apa-apa seperti layaknya seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Di satu sisi, Xiao Gang sangat bangga karena ia berhasil menyatukan keempat klan dan mendirikan sektenya sendiri. Dan di sisi lain, ia juga memintanya untuk lebih bersabar, jangan terlalu gegabah untuk mencapai sesuatu hal. Karena lawan mereka adalah kuil roh. Sesaat ia memberikan sebuah plat tetua dari kuil roh. Plat tetua itu ia dapatkan dari ayah Tang San sendiri yang memberikannya. Diketahui kota Genshin setengah wilayahnya dikuasai oleh kuil roh, dan menggunakan plat tetua itu Tang San tidak akan diganggu oleh mereka. 当年我想成为我父亲的骄傲，因为这个执念我很终身，将执着轻松上阵。我会好好思考您说的话。 遇到更新城了，这一路上可把我。 Singkat cerita, Tang San dan kawan-kawan sudah tiba di kota Genshin, kota terbesar penghasil senjata sekaligus jubah perang. Di kota tersebut, seluruh pandai besi yang berbakat berada di sana, namun anehnya mereka tidak melihat pemuda dari kota tersebut. Malahan banyak anak-anak dan wanita tua yang bekerja. Tang San mulai curiga para pemuda di kota Genshin yang ahli pandai besi sepertinya sudah diculik oleh kuil roh. Ternyata kecurigaannya memang benar. Pemuda pandai besi di kota tersebut diculik oleh Miles bersama pasukan kuil roh miliknya dan dipekerjakan secara paksa untuk membuat senjata dan jubah perang. 这更新城最不取死一批，就再去抓。属下这就去抓，还不。 Sementara itu, Titan membawa Tang San untuk menemui ketua asosiasi pandai besi di kota Genshin yang bernama Lugo. Tanpa basa-basi, Tang San memperkenalkan dirinya dan mengajak ia untuk bergabung ke dalam sekte Tang miliknya sebagai tetua, sekaligus insinyur pembuatan senjata dalam membantu Titan. Tentu saja Lugo awalnya menolak dan tidak mengenalnya. Namun setelah Tang San memberitahukan identitas yang sebenarnya sambil menunjukkan senjata sekaligus cara pembuatan senjata mematikan milik sekte Tang, Lugo langsung terdiam karena ia sangat takjub akan desain pembuatan senjata tersebut. 您真的要加入他们？但自从诸葛神弩以后，万兆的欲望爆发出来了。你
你现在可以告诉我东西到底是怎么？以后呢，就是我他 Tang San juga menunjukkan cetakan blueprint sebuah senjata yang apabila berhasil dibuat maka akan menjadi senjata pertama di dunia yang sanggup menghabisi seorang master roh level 50. Karena kecintaan dan kegilaannya terhadap pembuatan senjata, Lugo setuju bergabung dengannya dan memutuskan murid pribadinya di sana yang bernama Silong untuk menggantikan posisi ketua asosiasi pandai besi. Karena ia hendak bergabung ke dalam sekte Tang. Saat keluar, Tang San meminta Silong untuk membelikan beberapa bahan pembuatan senjata. Silong sangat terkejut karena bahan yang dibutuhkan begitu banyak. Tang San menjawab ia akan membayar bahan-bahan tersebut dengan harga normal. Mendengar itu, Silong bersedia melakukannya. Singkat cerita, Tang San mengajak Silong ke penginapannya untuk memperkenalkan ia bersama teman-temannya. Namun sayangnya, Miles dan beberapa anggotanya datang ke sana untuk mengganggu. Tang San sesaat teringat perkataan Xiao Gang untuk tidak membuat masalah kepada kuil roh karena setengah wilayah kota Gengsin dikuasai oleh mereka. Takutnya warga di kota tersebut akan ditindas oleh kuil roh apabila Tang San membuat masalah di sana. Maka dari itu, ia pun mengeluarkan sebuah plat tetua kuil roh. Miles yang melihat itu menjadi sangat ketakutan karena mengira Tang San salah satu tetua kuil roh. Alhasil, Tang San mengusirnya dari sana dengan cara merangkak dan berputar keluar dari tempat tersebut. Melihat itu, Silong mencurigai mereka adalah orang-orang dari kuil roh. Tang San lalu menjelaskan secara detail dari mana ia mendapatkan plat tetua tersebut dan mengaku mereka bukan dari kuil roh, sedangkan Miles dan anak buahnya merasa tidak percaya. Tang San memiliki plat tetua, maka dari itu ia akan mengirim surat kepada Bibi Dong untuk bertanya mengenai kebenarannya. Apabila Tang San ketahuan menipu, ia akan membalaskan dendam atas perbuatannya barusan. 咱们这就回去，给冕下大人。 Di waktu bersamaan, Subing mendapatkan informasi dari Dokubo kalau Kaisar sudah hampir mau mati karena ulah kakaknya. Mendengar itu, Subing menjadi panik dan berniat kembali ke istana untuk memeriksa meski mereka sadar ini semua adalah jebakan. Namun mau bagaimanapun juga, mereka harus memeriksanya. Sementara itu, Ningrong mendapatkan tugas dari Tang San untuk menemani Silong dalam membeli beberapa bahan pembuatan senjata. Mereka pun pergi ke pasar. Ningrong lantas membeli beberapa batu besi. Awalnya Silong sempat menolak untuk membelinya karena batu besi di sana tidak memiliki kualitas yang bagus. Ningrong berusaha meyakinkannya untuk membeli. Alhasil Ningrong mencoba membeli setengah batu besi dan dibawa kembali. Lalu kemudian ia menunjukkan kepada Silong kalau batu besi tersebut bukan batu besi biasa. Silong sangat terkejut melihatnya dan bertanya bagaimana ia bisa tahu akan hal tersebut. Ningrong menjelaskan sekte tujuh cahaya memang memiliki bakat penglihatan. Batu besi itu mungkin saja batu biasa kalau dilihat oleh orang awam. Namun Ningrong bisa tahu kandungan besi di dalam batu tersebut apakah biasa saja atau sangat istimewa. Silong akhirnya mengerti, pantas saja Tang San mempercayakannya untuk menemaninya untuk membeli bahan-bahan senjata. Di waktu bersamaan, Tang San mengikuti pasukan kuil roh membawa baju zirah dan beberapa senjata dari kota Gengsin menuju ke negara Tiando. Ia pun curiga Bibi Dong berencana menguasai dan menyerang negara Tiando. Sedangkan mereka berdua berhasil menemukan para pemuda kota Gengsin diculik dan dipekerjakan secara paksa. Dan tidak hanya itu, mereka menemukan beberapa mayat dari pemuda yang telah meninggal akibat disuruh bekerja tanpa berhenti. Hong Jun segera menyelamatkan salah satu bocah yang ternyata masih hidup. Mereka berdua pun membagi tugas. Bai Chan akan mengalihkan pasukan kuil roh di tempat tersebut, sedangkan Hong Jun membawa seluruh mayat di sana. 带他走，我去引开他们。小心。他们发现了后羿的尸体，
我们要不要比包大？ Singkat cerita, bocah itu pun berhasil diselamatkan dan tidak hanya itu juga, ia juga memberikan peta lokasi markas kuil roh di kota Gengsin yang berhasil ia curi. Alasan kenapa ia bisa berada di sana karena seluruh pemuda di kota tersebut memang diculik dan dipekerjakan secara paksa oleh kuil roh. Ia bersama ayahnya juga ikut diculik, namun sayangnya sang ayah meninggal dunia karena kelelahan bekerja. Setelah mendengarkan ceritanya, Tangsan memegang peta tersebut dan mulai menyusun sebuah rencana penyerangan dalam menyelamatkan beberapa pemuda yang telah diculik. 我爹他们又开始了没日没夜的干。我不会放过他们的。这里是兵器库的位置，今天我们闯了后院。有了这些信息，今天晚上我们就可以速战速。你们去救铁匠的时候，一定要小心。 Di malam harinya, Tangsan, Oscar bersama Hong Jun mendatangi markas kuil roh. Miles yang melihat kedatangan mereka tentu saja sangat ketakutan. Ia pun menyuruh pasukannya untuk pasang badan melindunginya. Hong Jun lalu melepaskan para pemuda yang diculik di dalam penjara. Seluruh pemuda di sana menjadi sangat senang karena mereka sudah bebas. 三哥，铁匠们都离开了。 Singkatnya, mereka telah kembali dan melaporkan markas kuil roh sudah dibakar. Miles beserta pasukan kuil roh berhasil mereka habisi. Kedepannya, kota Gengsin tidak akan ada lagi perbudakan dari kuil roh. Tak lama kemudian, Baichan datang ke sana dan ia sudah membawa kereta kuda untuk mereka meninggalkan kota tersebut. Di malam itu, Tangsang bersama yang lainnya pergi meninggalkan kota. 出发吧。 Lalu, keesokan hari, markas kuil roh sudah hangus terbakar. Seluruh warga menjadi sangat senang akan hal itu, dan kini mereka sudah bisa terbebas dari perbudakan. Sedangkan bocah yang diselamatkan tempo hari dititipkan kepada Silong yang kini menjadi ketua asosiasi pandai besi yang baru. Bocah itu pun diangkat menjadi muridnya. Di masa depan setelah ia tumbuh dewasa, bocah itu akan dijadikan penerus ketua asosiasi pandai besi oleh Silong dan melatihnya supaya menjadi pandai besi yang terhebat di wilayah Duluo. Adegan berpindah di hutan bintang. Pasukan kuil roh di bawah kepemimpinan Hulena mendirikan base camp di sana. Hulena sesaat mendapatkan informasi Miles dan anak buahnya sudah dibunuh. Markas kuil roh di kota Gengsin sudah hangus terbakar. Mereka pun curiga pelakunya tidak lain adalah Tangsan. Aiyan yang begitu sangat dendam kepada Tangsan ingin sekali membunuhnya sekarang, namun dicegah oleh Hulena dan mereka tidak boleh asal bertindak. 你还在感情用事？ 闭嘴！眼下闭关前将武魂殿交给我。唐三，非要这样吗？ 来者何人？出来说话！ Sayangnya, peringatan dari Hulena tidak diperdulikan oleh Aiyan. Ia pun membawa beberapa pasukan dan menghadang kereta kuda yang digunakan oleh Tangsan. 我刚刚得知，燕安自带着一批人离开军营。 Secara kebetulan, Hulena mendapatkan informasi tersebut. Sadar Aiyan dalam bahaya, ia pun segera pergi menyusul. Dan benar saja, Aiyan sudah babak belur dihajar oleh Tangsan. Untung saja, Hulena datang ke sana dan membawanya pergi. 来，娜娜，他们这是挖好了坑，为了父皇的性命和天斗的江，那我就陪。 Sementara itu, Subing berhasil menyelinap masuk ke dalam istana bersama Dugubo. Namun aksi mereka diketahui oleh King He yang memang sengaja menjebaknya supaya datang sendiri ke istana. 想骗我你没那么简单，螳臂挡车。 Di malam harinya, Mubai bersama Zuking mendatangi sekte Tang untuk menepati janji kalau mereka akan datang setelah Tangsang berhasil membangun sektenya.
Di sana, para tetua sekte Tang menyambut anggota baru yaitu Lugo, yang kedepannya Lugo juga akan diangkat menjadi tetua di sekte Tang. Saat Bai He memberikan informasi dari hasil pengintaian klan kelincahan, ditemukan banyak sekali pasukan kuil roh yang keluar masuk ke negara Tiando. Dan tidak hanya itu, Akademi Shrek juga sepertinya sedang diawasi. Mendengar hal tersebut, Tangshan mengajak teman-temannya untuk kembali ke akademi. 我们现在是要回学院一趟，我们先一切如常。堂门各堂，戒备，我们后面恐怕要打。等等，学院被人监视了。 Singkat cerita, mereka telah tiba di akademi. Tanpa sengaja, Tangshan menemukan Dugubo di depan pintu masuk dalam kondisi terluka parah. 剑圣光，快请有点。 Ternyata saat ini Subing berhasil ditangkap. King He berencana memaksa adiknya itu untuk berpura-pura mengakui kalau ia sudah meracuni Kaisar. Tentu saja hal itu tidak akan dilakukan oleh Subing. Namun sayang, King He mengancam menggunakan nyawa Kaisar apabila tidak mengikuti perkataannya. Kaisar akan segera ia bunuh. Alhasil Subing tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti permintaannya. 你想好了再回答我。 Sementara itu, Dugubo telah sadar kembali. Lukanya berhasil diobati oleh Yang Wudi. Di sanalah Dugubo menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di negara Tiando kepada mereka dan memohon kepada Tangshan untuk segera menyelamatkan Kaisar bersama Subing. Mendengarkan itu, Tangshan dan kawan-kawan mulai mengatur strategi penyelamatan sekaligus penyerangan, dan malam ini mereka harus segera bertindak. 我也会告诉唐门，让他们随时做好支援的。这次我们去皇宫，一定要速战速决。好，好，好。 Kembali ke Subing, ia pun berpura-pura merintih kesakitan hingga pada akhirnya pingsan di tempat. Salah satu penjaga menjadi panik karena mengira ia sudah mati. Di saat itulah Subing memanfaatkan kesempatan untuk melumpuhkannya dan melepaskan diri dari sana. Setelah itu, ia berhasil melumpuhkan tabib istana yang selama ini bekerja untuk kakaknya dalam meracuni Kaisar. Ia awalnya sempat memaksa supaya memberikan obat penawarnya, namun sayang tabib istana tidak takut mati dan memilih untuk bungkam. Lalu kemudian Subing berencana memasukkan ayahnya ke dalam kantong ajaib. Ia sesaat teringat akan perkataan Dugubo kalau kantong ajaib itu hanya berguna selama 2 jam saja. Lebih dari itu, manusia yang dimasukkan ke dalamnya akan meninggal dunia. Demi keselamatan sang ayah, Subing memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut. 就只能在里面待一个，里面的人反而会有。 你这是准备去哪儿啊？ Subing akhirnya berhasil ditangkap oleh kakaknya beserta pasukan di sana sehingga membuatnya tidak bisa kabur lagi. Sesaat King He mendapatkan informasi Kaisar sudah hilang. Mendengarkan itu, ia pun mendesak adiknya untuk memberitahukan keberadaan ayah mereka. Subing berusaha merahasiakan meski dibunuh sekalipun. Untung saja Tangshan dan kawan-kawan datang tepat waktu untuk menolongnya. 把父皇藏起来又能干什么？就算是死，你看你的魔掌。 你果然联合了武魂殿，把四皇子带回寝殿。 Di sana, King He baru menyadari Tang Jin, pria bertopeng yang selama ini ia lihat adalah Tangshan yang sedang menyamar. Kecurigaannya selama ini ternyata benar. Tak lama kemudian, anak buahnya datang ke sana untuk memberikan bantuan dalam menghadapi Tangshan dan kawan-kawan. Subing memberitahukan keberadaan Kaisar di dalam kantung kecil miliknya dan hanya memiliki batas waktu 2 jam saja sebelum Kaisar benar-benar meninggal dunia. Lalu Tangshan menyuruh Oscar membawa Subing pergi dari sana, sedangkan yang lainnya membantu ia menghadapi King He. Sayangnya rencana mereka tidak berjalan lancar. 走，带小红走。
了真正的武魂。错。 Lalu sebuah fakta mulai terkuak. King He yang selama ini kita lihat ternyata adalah seorang wanita anaknya Bibi Dong yang bernama Rensu. Tang San yang menyadari kekuatannya begitu hebat, ia lantas melindungi teman-temannya menggunakan rumput perak biru dan membiarkan dirinya saja yang bertarung sendirian. Namun siapa sangka Rensu tidak ingin bertarung melawannya dan hanya ingin mengajaknya mengobrol sebentar. Tang San lalu dibawa ke wilayah bakat miliknya ke suatu dimensi. Di sana Rensu mengajaknya untuk bekerja sama. Sejak awal ia ingin menguasai negara Tiando dan hendak melawan Bibi Dong ibunya sendiri. Karena ia sangat membencinya, ajakannya itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Tang San. Sebab ia ingin membalaskan dendamnya kepada kuil roh. Sesaat Tang San menyadari kekuatan rohnya secara perlahan mulai terkikis. Ia pun harus bertindak cepat sebelum terbunuh. 在这里，我就是无。 我是真心邀请你加入我的。 Sedangkan teman-temannya bertarung melawan seorang master bela diri di sana. Siapa sangka kemampuan mereka masih belum cukup untuk menghadapinya. 天时地利，再争取点时间。为了今日，整整隐藏了20年。 Lalu kita pun flashback sebentar ke masa lalu. Di saat itu Rensu diubah oleh Bibi Dong menjadi seorang pria dan diperintahkan untuk menyamar memasuki istana negara Tiando. Setelah berhasil menjadi teman putra mahkota yaitu King He, Rensu lantas meracuninya dan menyamar menjadi putra mahkota. Itulah asal muasal kenapa Rensu bisa menjadi King He dan secara perlahan menguasai istana negara Tiando. 别忘了我当初送你潜入天斗。 Rensu sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut, namun ia dipaksa oleh Bibi Dong ibunya sendiri untuk melakukannya. Sekarang tinggal satu langkah lagi, ia bisa menjadi penguasa negara Tiando dan akan melengsarkan posisi ibunya sendiri sebagai ketua kuil roh. Maka dari itu, ia mengajak Tang San untuk bekerja sama dengannya, namun tetap saja Tang San menolak dan tidak sudi bekerja dengannya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Tang San sulit mengalahkan Rensu karena kekuatan rohnya sudah semakin menipis akibat terkikis saat berada di dalam sana. Serangan telak dilancarkan oleh Rensu sehingga tepat menembus vital di tubuh Tang San. 如果不能破开这个领域，魂力消耗殆尽而灭亡。神圣之剑，该结束了。 三哥，站起来，你不要倒下。伤我，还有修复技能。 Siapa sangka Tang San mampu bangkit kembali karena ia memiliki tubuh pemulihan yang begitu sangat cepat. Ia pun berhasil melancarkan serangan telak dan membuat Rensu terluka parah. 天使袍，乱披风之舞。 手镯。 Lalu kemudian Rensu mencoba bangkit kembali menggunakan sisa-sisa kekuatan rohnya. Tang San yang sudah terluka parah sulit untuk bangkit, tapi tiba-tiba cincin roh 100 tahun miliknya telah keluar, yang tak lain itu adalah Xiao. 我会后葬你的。谢谢，交给我。 Alhasil Xiao mampu memberikan pukulan telak karena Rensu sudah kehabisan kekuatan dan menjadi lemah. Karena hal itulah Rensu memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan pertarungan.城主，我们来迟。走，小心点。我没事。守护。
Singkat cerita, Kaisar dibawa ke akademi yang Woody menyerahkan seluruh kemampuannya untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh Kaisar. Sayangnya, apa yang ia lakukan gagal karena racun tersebut sudah menyebar selama bertahun-tahun. Meski begitu, ia berjanji kepada Su-bing akan melakukan yang terbaik sesaat Su-bing berkata ia juga menangkap tabib negara yang selama ini meracuni ayahnya dan saat ini sedang dikurung. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan obat penawarnya dari tabib negara tersebut. Mendengar itu, Yang Woody bergegas menemui tabib tersebut. Namun, siapa sangka tabib negara adalah adiknya sendiri. Yang Woody begitu sangat marah kenapa ia melakukan ini semua kepada Kaisar. Di sana adiknya hanya tertawa. Ia pun mengaku ingin membalaskan dendamnya kepada klan penghancuran. Dikarenakan saat dulu semenjak sekte Langit Luas mengisolasi diri, keempat klan diserang oleh kuil roh. Klan penghancuran juga ikut menjadi korban. Dirinya diculik oleh kuil roh. Klan penghancuran tidak menyelamatkannya. Bertahun-tahun ia disiksa oleh kuil roh. Hingga pada akhirnya kuil roh mengajaknya bergabung karena ia memiliki bakat dalam membuat racun. Semenjak itu ia pun bersumpah untuk meracuni Kaisar negara Tiando. Setelah rencananya berhasil, ia akan mengakui semua kejahatannya dan juga mengakui dirinya berasal dari klan penghancuran, supaya klan penghancuran dibenci oleh semua orang dan diserang. Sejak awal ia tidak peduli terhadap misi yang dilakukan oleh kuil roh. Ia melakukan ini semua hanya untuk balas dendam kepada klan penghancuran karena di saat dulu tidak menyelamatkannya. Setelah mendengarkan ceritanya, Yang Woody sebagai sang kakak sangat merasa bersalah. Klan penghancuran memang masih lemah dan tidak cukup kuat untuk pergi menyelamatkannya di saat dulu. Sebagai penembus kesalahannya, Yang Woody akan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat oleh adiknya saat ini. Setelah Kaisar kembali sadar, ia akan meminta hukuman kepada Kaisar. Sebagai sang kakak, ia memang sudah gagal untuk melindunginya. Mendengarkan itu, secara perlahan hati adiknya ini mulai luluh dan menyesali segala perbuatannya sebab ia baru tahu sang kakak selama ini tidak pernah meninggalkannya. Oleh karena itu, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dan berkata darahnya merupakan obat penawar untuk menyembuhkan racun di tubuh Kaisar. Singkat cerita, Kaisar akhirnya telah sadar di sana. Kaisar sudah mendengarkan seluruh cerita dari mereka mengenai kebenarannya. Ia tak menyangka King He putra mahkota adalah Rensu, putrinya Bibi Dong yang sedang menyamar dan meracuninya selama 20 tahun terakhir. Kaisar juga memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh tabib negara dan ini semua tidak ada hubungannya dengan Yang Woody. Meskipun tabib negara adalah adiknya, diketahui Kaisar saat ini hanya bisa bertahan hidup selama 3 tahun saja dan hanya bisa berbaring di atas kasur. Namun hal itu tidak ia inginkan. Kaisar ingin bangkit dan melawan kuil roh meskipun hanya diberikan hidup sesaat saja. Ternyata masih ada satu cara supaya Kaisar bisa bangkit kembali dan memimpin negara, namun hidupnya hanya bisa bertahan selama 6 bulan saja. Mendengarkan itu, Kaisar meminta untuk segera dilakukan. Semua orang pun disuruh keluar. Ketua sekte 7 cahaya mulai melakukan sebuah ritual untuk memulihkan kondisi sang Kaisar. Singkatnya, setelah ritual itu selesai dilakukan, Kaisar kembali sehat dan bisa berjalan lagi. Mereka semua sebenarnya begitu sangat bersedih karena artinya Kaisar hanya bisa hidup selama 6 bulan saja. Terhitung dari hari ini, Kaisar lalu mengumpulkan semua orang. Ia pun menyatakan perang melawan kuil roh. 今日我雪夜以大帝之名还殿宣战，他们的血崩，我对天下臣民，你要替我做到。接起来！ Sementara itu, Rensu kembali ke kuil roh untuk menemui ibunya. Ia memang gagal menguasai negara Tiando, namun hal itu tidak membuatnya kecewa karena sejak awal ia ingin melawan Bibi Dong, ibunya sendiri, dan bersumpah akan merebut posisi ketua kuil roh nantinya. Mendengarkan itu, Bibi Dong menjadi marah dan menyerangnya. Alhasil Rensu menjadi sangat membenci ibunya sendiri.
从今往全而立。 Setelah itu, ia mendatangi aula tetua kuil roh yang pemimpinnya adalah kakeknya sendiri. Sang kakek sangat senang melihatnya telah pulang. Rensu berkata, ia ingin melengsarkan posisi ketua kuil roh dan menyingkirkan ibunya. Sang kakek menjawab, hal tersebut akan sulit dilakukan, mengingat Bibi Dong sudah sepenuhnya menguasai kuil roh. Meskipun begitu, sang kakek akan selalu mendukung apapun yang diperbuatnya. Sementara di negara Tiando, kaisar mengumumkan untuk mengangkat Su Bing menjadi kaisar yang baru menjadi pewaris di masa depan. 册封四皇天斗太。 Lalu kita diperlihatkan persahabatan antara Tangsang dengan Dugubo. Di sana Tangsang mengajaknya bergabung ke dalam sekte Tang miliknya. Ia berjanji akan menjadikannya sebagai tetua di sektenya. Dugubo tentu saja bersedia untuk bergabung karena Tangsang satu-satunya sahabat terbaik yang ia miliki yang tidak pernah mengecewakannya selama ini. 我跟你讲了，我没白对你好，走吧。 Singkat cerita, mereka semua kembali ke sekte Tang dan berencana mencari tempat pelatihan untuk mempercepat level kekuatan roh mereka. Saat sedang mencari, ditemukanlah salah satu tempat yang bernama Pulau Dewa Laut. Karena sangat menarik, mereka pun setuju untuk pergi ke sana. 还真有这么个地方。可海神岛，我还是第一次听。这地儿有点意思。你再跑！既然想死，那我就打死你们！气死我了！ 老师， Singkatnya, guru mereka sangat marah karena mengetahui mereka hendak pergi ke Pulau Dewa Laut. Xiao Gang menjelaskan kalau Pulau Dewa Laut dikuasai oleh seorang master yang paling hebat di wilayah Duluo, yaitu Master Roh level 99. Setiap orang yang pergi ke sana untuk berlatih bela diri berakhir tidak bisa keluar, bahkan meninggal dunia. Maka dari itu, sejak dulu sampai sekarang tidak ada satupun orang yang berani mendatangi Pulau Dewa Laut. Tangshan dan kawan-kawan berusaha meyakinkan sang guru kalau mereka pasti mampu dan keluar dengan selamat. Apabila Pulau Dewa Laut tidak bisa mereka atasi, di masa depan kuil roh juga tidak akan mereka bisa kalahkan. Karena mereka sangat ngotot ingin pergi berlatih di sana, Xiao Gang akhirnya tidak bisa melarang dan mengizinkan mereka untuk pergi. 如果那传说中的力能够快速增长魂力，我们去闯一闯又何妨？你们这群小怪物，好。 不过我还有事情，需要先回昊天宗。天宗回来，一起出发海神岛。 Di malam hari, Baichan yang sudah tahu akan kepergian Tangshan lalu menghampirinya karena ia ingin ikut pergi ke pulau tersebut. Tangshan tidak bisa melarangnya dan bersedia mengajaknya untuk pergi. 你是最优秀的探路者，地方可能非常的凶，可能还会付出生。我不怕，我不需要任何人的保护。那你就跟我们一起去吧。谢谢表哥，我要把这个好消息告诉爷爷。去吧。 Lalu keesokan harinya, Tangshan melihat perkembangan pembuatan senjata. Titan bersama Lugo berhasil membuat senjata dengan jumlah yang cukup banyak. Kedepannya mereka akan menggunakan itu untuk berperang melawan kuil roh. Namun masih ada satu senjata yang belum bisa mereka buat, yaitu jarum bunga Fir Badai. Mendengar itu, Tangshan berniat mengajak Lugo pergi ke sekte langit luas dalam meminta bantuan pamannya. Karena untuk membuat senjata bunga Fir Badai memerlukan palu langit luas milik ketua sekte langit luas, yaitu pamannya sendiri. Singkat cerita, Tangshan membawa mereka berdua ke sekte langit luas untuk menemui ketua sekte dan para tetua. Setelah bertemu, Tangshan memperkenalkan Xiao kekasihnya beserta Lugo pandai besi yang terhebat. Sesaat ketua sekte alias pamannya di sana bertanya alasan kenapa Tangshan mendirikan sektenya sendiri padahal ia murid dari sekte langit luas, dan film pun bersambung. 你和唐门是什么关系？唐门是我创建的。